Selamat pagi, siang, malam, manusia Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sudah divaksin hari ini? Pasti sudah dong. Dulu waktu kecil, pasti udah divaksin campak. Saya Agung Wibowo, biasa disapa Awi. Dan kita bertemu di 1 bulan pertama di tahun 2021 yang semoga tidak menjadi fotokopiannya tahun 2020. Dan inilah podcast perdana saya, podcast Singgung Awi. Sebelum mendengarkan celotehan saya yang mungkin tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kehidupan hewan peliharaan Anda, alangkah baiknya Anda mengklik kalimat subscribe bila Anda gabut, karena subscribe itu aman, tidak mengandung dosa. Sudah klik? Sudah dong. Iya dong. Oke. Di 1 bulan tahun ini yang telah kita lewati, kita tak henti-hentinya dihadapkan dengan berbagai problematika dan masalah-masalah. Mulai dari pandemi yang tak kunjung berhenti, duka Sriwijaya, banjir dan gempa. Dan semua itu ditutup di bulan Januari ini dengan bencana kebakaran di Bogor. Meskipun begitu, kita sedikit mendapatkan harapan untuk menuntaskan pandemi ini dengan hadirnya vaksin yang semoga saja dapat membanet virus dari kehidupan. Jujur, saya adalah salah seorang yang belum dicoblos jarum suntik untuk divaksin. Ya, karena memang saya bukan Raffi Ahmad yang diundang negara, dan saya juga bukan seorang warga negara yang meminta. Bisa dikatakan saya mah terserah, mau dicoblos silakan, enggak juga tidak apa-apa. Toh saya tidak positif, karena memang pikiran saya selalu negatif terhadap orang-orang. Berbeda dengan beberapa orang yang mengaku sebagai teman saya. Kebanyakan dari mereka justru menolak, bahkan menentang pemberian vaksin. Saya bisa memakluminya, karena pertama, tak semua dari kita suka disuntik, apalagi kalau dari belakang. Dan yang terakhir, tidak semua orang percaya akan vaksin. Dan tidak semua orang taat akan aturan. Bisa kita lihat, angka positif COVID di Indonesia sudah menembus angka 1 juta. Yang berarti ada 1 juta orang yang mungkin masih ngeyel akan aturan. Ya mau bagaimana lagi? Toh aturan dibuat untuk dilanggar, tapi juga ada pilihan untuk dilaksanakan. Jadi tergantung orangnya juga sih. Kayak saya, kayak saya. Saya adalah tipe manusia yang bukan taat aturan ataupun suka melanggar aturan. Itu benar, itu tidak. Saya selalu memikirkan aturan-aturan itu terlebih dahulu. Baru setelah itu saya akan memilih aturan mana yang akan saya lakukan. Dan ya, contohnya mungkin di awal-awal pandemi, saya sangat taat sekali. Namun sekarang saya masih taat di rumah. Ya tentu saja untuk mendukung pemerintah untuk memutus penyebaran virus ini. Sebelumnya, terima kasih yang masih mau mendengarkan saya. Anda luar biasa. Tapi jangan ditutup
dulu karena saya masih akan lanjut. Jadi intinya pemerintah sudah bekerja keras untuk memulihkan kehidupan yang keras ini. Saya sebagai masyarakat biasa dan seorang makhluk tak berarti di alam semesta ini hanya bisa menerima dan menjalankan segala peraturan dan juga larangannya. Meskipun kadang saya tidak suka terhadap beberapa peraturan, karena banyak peraturan yang menurut saya agak sedikit nyeleneh. Tapi meskipun begitu, kenyataannya saya tidak pernah mengeluh. Kan? Ya kan, saya nggak pernah mengeluh. Contohnya saya menerima kalau harus PSBB lagi. Sekarang saya tetap di rumah kan. Iya memang karena saya nganggur. Jadi ketimbang nggak ada kesibukan, mending saya ikut kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah. Mungkin Anda yang berada di Pulau Jawa atau Bali merasakannya, harus berada di rumah lagi, nggak bisa ke tempat hiburan, nggak bisa karaokean, nggak bisa ke tempat ibadah, nggak bisa karaokean di tempat ibadah. Gimana? Namun percayalah sama Tuhan bahwa kita sama. Saya juga begitu. Saya juga rindu akan hal-hal indah sebelum pandemi, terutama kenangan bersama mantan. Ya mau bagaimana lagi, keadaannya juga begini. 5 tahun yang lalu kita tidak pernah terbayang akan hal ini. Kita tidak pernah terbayang akan munculnya wabah. Kita tidak pernah terbayang akan diperintah untuk tetap di rumah. Tidak terbayang sedikit pun. Namun ya sudahlah. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Semoga rezeki saya lancar, diberkahi, dan saya cepat kaya. Amin. Ya karena saya sudah mulai lelah berbicara. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan saya. Saya mohon maaf bila suara saya sedikit menggetarkan gendang telinga Anda. Bukan yang terakhir dari saya. Wahai manusia-manusia Indonesia yang sedang sengsara, bersabarlah, karena kesengsaraan Anda nampaknya masih belum berakhir. See you the next time. Goodbye.